Beberapa bulan kemudian, gadis cantik dengan perut sudah membuncit besar itu tengah berjalan santai menikmati udara hangat di pagi hari. Dia tampak tersenyum menggambarkan suasana hatinya sedang dipenuhi oleh rasa kebahagiaan. "Nyonya, sekarang sudah waktunya Anda pemeriksaan rutin." Seorang gadis berseragam pelayan menginstruksinya, membuat Liliana sedikit terusik dan menoleh. Sebentar, aku masih ingin di sini dulu." "Baiklah, 5 menit lagi akan saya peringatkan," kata pelayan Meisha sambil melangkah mundur beberapa langkah untuk menjaga jarak dari gadis tersebut yang tengah terduduk santai di atas kursi panjang berbahan kayu rotan anyam. Kembali Liliana melirikkan kedua bola matanya ke pemandangan danau dengan air jernih kehijauan. "Sudah lama sekali aku tak bertemu Rose." "Meisha." "Iya Nyonya, Anda memanggil saya." Gadis pelayan Meisha kembali melangkah mendekat. "Apa kamu tahu kenapa Rose tidak pernah datang lagi kemari? Bahkan Bibi Dahlia pun sama. Mereka juga sangat sulit sekali dihubungi. Apa aku melakukan kesalahan?" Murung Liliana mengingat-ingat akan sikap dirinya yang terakhir kali beberapa bulan lalu bertemu keluarga Lorenzo. "Mungkin Nona Rose sedang disibukkan dengan pendaftaran masuk perguruan tinggi, Nyonya. Dan juga tentang Nyonya Dahlia, beliau juga sedang sangat disibukkan mengurus perusahaan baru di luar negeri. Anda jangan berkecil hati, Nyonya. Anda tidak melakukan kesalahan apapun." "Begitu ya?" keluh Liliana lemah. "Nah, sekarang sudah 5 menit berlalu. Mari Nyonya ke dalam. Sudah waktunya Anda harus pemeriksaan," ucap Meisha mengubah topik pembicaraan. "Baiklah." Pasrah Liliana akhirnya beranjak dari duduknya dengan dibantu oleh Meisha. Mereka berdua berjalan menyusuri jalanan taman dan kini mereka berjalan santai di lorong panjang yang akan menuju ruang tamu utama. Namun saat di pertengahan jalan mereka tak sengaja berpapasan dengan beberapa orang pelayan dari arah berlawanan yang sedang membawa sebuah figura besar. Namun figura itu tertutupi oleh sehelai kain putih sehingga tak terlihat gambaran isi kaca figura. "Pagi Nyonya." Serempak ketiga pelayan menundukkan kepala sebagai hormat saat bertemu hadap dengan Liliana. "Oh iya, kelihatannya kalian sangat sibuk. Apa yang sedang kalian kerjakan?" tanya Liliana sekedar basa-basi. "Kami diperintahkan untuk membereskan gudang di gedung samping. Dan saat ini kami sedang mengangkat barang-barang yang sudah tak terpakai untuk dibuang, Nyonya," jawab salah satu dari ketiga orang pelayan tersebut. Begitu ya? Kenapa ini ditutupi kain?" Merasa penasaran dengan apa yang ada di balik kain putih itu, tanpa sadar tangan Liliana terulur menyentuh kain putih tersebut, hendak menyingkapnya. Namun, "Nyonya?" Panggilan seseorang lelaki yang tiba-tiba datang menghentikan pergerakan Liliana menoleh. Pak Kim?" Sejenak Kim menundukkan bahu sebagai salam lalu melemparkan isyarat lirikan mata pada ketiga pelayan di sana untuk kabur. "Kak, kalau begitu kami permisi Nyonya." Undur diri ketiga pelayan yang mengerti akan maksud isyarat mata itu langsung bergegas pergi meninggalkan mereka. "Setiap waktu kita selalu berjumpa ya. Apa pekerjaanmu sebenarnya membuntuti saya?" sindir Liliana. Paki menegakkan tubuh menatap wanita di hadapannya. "Karena memang pekerjaan saya memeriksa para pekerja. Tentu saja saya akan selalu dipertemukan dengan Anda. Dan Nyonya, bukankah sekarang ini sudah jadwalnya Anda untuk pemeriksaan?" Diperingatkan lagi olehmu, membuatku jadi kesal, sebal Liliana sembari melewati lelaki berjas itu. "Yuk Mei." "Baik Nyonya." Meisha dengan patuh membuntuti. Sementara di sisi lain, sebuah mobil hitam mewah sedang melaju di jalanan besar. Di dalam mobil tersebut terlihat 2 orang pria berjas rapi dengan yang satu terduduk di kursi kemudi menyopiri lelaki yang sebagai majikannya di kursi penumpang belakang. Suara dering ponsel yang cukup nyaring memecah keheningan. Geran segera mengambil ponsel yang tergeletak di kursi sebelahnya dan mengangkat panggilan dengan menempelkan benda tersebut ke telinga. "Tuan, sekarang Anda di mana?" Suara dari seberang menyapanya. "Di jalan."
jawab Geran dengan pandangan mata tak teralihkan dari layar tab yang ada dalam pangkuan dan pegangan tangannya. Saat ini Nyonya sedang bersiap-siap, kata Kim yang tak ditanggapi oleh si Geran. Tuan, tadi Nyonya sempat berpapasan dengan para pelayan yang tengah memindahkan lukisan dari gudang samping. Mendengar hal tersebut, sontak pergerakan jemari tangan Geran yang tengah mengetik di layar terhenti. Apa dia melihatnya? Untungnya beliau tidak melihat isi dari figura yang mereka bawa. Hela napas lega Geran. Awasi terus dan selalu siaga di sisinya. Baik, Tuan. Lalu panggilan pun berakhir. Geran melemparkan ponsel itu ke kursi kosong dan melanjutkan bergulat dengan tab yang ada di pegangan tangannya. Dan Liam yang sedari tadi mendengarkan akan percakapan mereka merasa ada yang mengganjal di hatinya. Dia melirik kaca tengah mobil yang menampilkan sang majikan. Tuan, sautan Geran tanpa menoleh. Bolehkah saya bertanya? Jangan bertanya soal bonus lagi. Bulan ini aku tidak akan memberimu bonus lagi, jawab Geran tak acuh. Liam kembali menatap lurus ke jalanan. Pelaku dalam insiden itu saya lihat sepertinya Nyonya belum mengenali si pelaku. Tapi Tuan, bukankah Anda sudah mengetahui semua kebenarannya? Kenapa Anda berusaha menyembunyikan si pelaku dari si korban? Anda tidak mungkin sedang melindungi si pelaku, kan? Pertanyaan tersebut sukses membuat Geran tertegun sehingga dalam seperkian detik keheningan membentang menyelimuti suasana dalam mobil. Hembusan napas panjang Geran sembari menyandarkan punggung ke badan kursi, lalu mengalihkan pandangan ke jendela samping menatap keluar jendela. Melindungi? Bahkan sekarang saja aku ingin mencabik dan mengumpankan mereka pada kawanan hiu. Liam hanya melirik tanpa membalas ucapan tersebut dan menunggu kelanjutan cerita. Menurutmu, dalam kejadian itu, siapa yang paling besar merasakan dampak sakitnya? Nyonya, jawab Liam. Yah, akibat mengalami kejahatan sekaligus pelecehan, si korban pasti akan terus dihantui oleh bayang-bayang kejadian itu, sehingga meninggalkan trauma yang akan sulit terhapuskan. Terjeda sejenak, Geran menghela napas pelan sebelum melanjutkan berbicara dengan nada suara berat dan pahit. Dia sudah berusaha untuk melupakan luka besar itu. Aku tak mau membuka luka yang sudah mengering, yang akan menimbulkan luka baru lagi baginya. Mungkin di sini aku terlihat jahat karena menyembunyikan kebenaran darinya. Tapi inilah yang terbaik. Sebersih senyuman di bibir tipis Geran masih menatap keluar jendela. Dan bukankah kita hanya harus menatap ke depan dan melupakan jejak luka di belakang? Liam dibuat tertegun mendengar ucapan tersebut. Sejenak dia melirik kaca tengah yang menampilkan wajah Geran yang tersenyum, lalu kembali menatap lurus ke depan. Anda terlihat keren, Tuan, gumam dia pelan. Seiring mobil yang dikendarainya berputar di pelataran rumah Yudhistira dan melambat terparkir tepat di depan teras rumah. Liam melepaskan seatbelt dan langsung bergegas keluar mobil untuk membukakan pintu penumpang belakang. Silakan Tuan, kata Liam melebarkan pintu agar terbuka. Geran beringisut dan menapakkan kakinya di ubin putih sehingga benar-benar keluar dari mobil. Liana. Senyuman sumeringah Geran langsung melangkah menghampiri sang istri yang tengah terduduk di sofa teras. Liana pun membalas dengan senyuman. Seharusnya kamu menunggu di dalam saja, kata Geran sembari merangkul dan melabuhkan kecupan di kedua pipi juga puncuk rambut sang istri. Biar kamu tak perlu menunggu lagi, balas Liliana. Geran mendudukkan diri di bagian sofa yang kosong dengan tangan masih merangkul tubuh Liliana. Kamu sudah siap? Yang diangguki oleh Liliana. Kita langsung berangkat saja. Baiklah. Geran kembali melabuhkan kecupan di pipi Liliana seraya membantu wanita hamil tersebut untuk bangkit dari duduknya.